Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Farel Pratama dari kelas 10 IPS 3 akan berusaha menjawab 5 pertanyaan tentang sejarah yang telah Ibu berikan. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 itu. Peran manusia dalam sejarah itu seperti pemain drama. Kok bisa begitu? Ya mengapa bisa begitu? Ya kita ambil contoh begini. Seorang novelis bisa mengetahui isi suatu novel, dia paham sekali secara rinci karena dia yang membuat novel itu. Seorang novelis itu mengerti isi novel itu karena mereka yang membuat itu. Sama seperti sejarah. Sejarah itu dilakukan atau dibuat oleh manusia. Maka manusia pun mengetahui hal itu. Di masa lalu nenek moyang kita melakukan hal-hal yang seperti melakukan pembangunan-pembangunan bangunan-bangunan kuno. Hal ini bisa kita ketahui karena mereka yang membuatnya, karena mereka yang membuatnya. Sampai sekarang mereka meninggalkan peninggalan itu, akhirnya kita juga bisa melihatnya. Karena mereka yang membuat dan mereka juga yang bakal mengetahui. Soalnya kita pemain drama, kita bisa tahu cerita drama itu karena kita di skenario-nya kita adalah orang yang memerankan cerita tersebut. Akhirnya kita mengerti hal tersebut. Sama seperti sejarah. Kita bisa tahu suatu hal sepertinya sesuatu hal seperti misalnya di sini bakal terjadi seperti ini. Bakal terjadi seperti ini karena kita yang membuat hal tersebut. Akhirnya kita mengetahui. Seperti itulah mengapa miripnya konsepnya kita sebagai pemeran drama. Karena kita yang membuat sejarah dan kita yang akan mengetahui apa sih yang sejarah yang akan kita lakukan itu. Itulah pendapat dari saya untuk pertanyaan nomor 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ibu bertanya, ceritakan siapakah seorang atau tokoh yang berpengaruh dalam sejarah sehingga namanya terukir dalam sejarah kita atau bisa kita artikan sebagai pahlawan kita. Yang pertama, pahlawan dari daerah saya merupakan Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini merupakan putri asli Bengkulu yang kita bisa lihat patungnya di pusat kota Bengkulu dan juga rumahnya di pusat kota Bengkulu. Itu merupakan suatu bukti bahwa memang Ibu Fatmawati merupakan pahlawan kita. Jasa Ibu Fatmawati merupakan menjahit bendera merah putih. Bagi orang mungkin cuma menjahit merah putih saja itu tidak seberapa dengan pahlawan-pahlawan lainnya. Tapi tidak bisa kita katakan tidak seberapa. Malahan saya menganggap itu sungguh luar biasa. Karena berkat jasa yang Ibu Fatmawati lakukan yaitu menjahit bendera, sehingga kita mengenal yaitu bendera kita, bendera merah putih, hingga sekarang masih berkibar sebagai bendera yang menyatukan bangsa kita, bangsa Indonesia yang sungguh bineka ini. Dan bendera ini sebagai lambang kegagahan kita, lambang agar kita bisa dikenal di kancah internasional. Sehingga bangsa-bangsa lain bisa mengetahui bahwa bendera ini merupakan bendera bangsa kita. Bendera yang telah menyatukan seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Ya, dan bendera ini memiliki makna yang cukup luar biasa dengan yang sering kita sebut bendera ini sangsaka merah putih. Merah merupakan suatu keberanian daripada rakyat seluruh Indonesia untuk menentang semua kejahatan, kekerasan yang dilakukan oleh penjajah. Dan kedua merupakan warna putih. Warna putih itu merupakan kesucian yang telah kita lakukan demi membela tanah air kita. Selanjutnya, nomor 2, Dr. Hazairin. Dr. Hazairin merupakan orang yang cukup berjasa untuk dunia pendidikan Bengkulu. Beliau telah mendirikan university pertama di Bengkulu. Jasanya cukup hebat. Berkat jasanya dia telah memajukan pendidikan rakyat Bengkulu dengan universitas pertama di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya adalah A.M. Hanafi. A.M. Hanafi merupakan salah satu pahlawan yang cukup baru kita dengar dan merupakan pahlawan nasional yang telah diakui, merupakan pahlawan Bengkulu. Beliau merupakan salah satu menteri urusan tenaga rakyat atau yang kita sering dengar di zaman sekarang merupakan menteri ketenaga kerjaan. Beliau berjasa terhadap pengurusan ketenaga kerjaan di bangsa kita.
Beliau merupakan salah satu menteri pertama ketenagakerjaan kita. Dan beliau juga merupakan duta besar Indonesian Embassy di Kuba. Beliau telah membuat hubungan bilateral kita semakin erat dengan negara Kuba. Itulah 3 pahlawan yang saya bisa jelaskan dari Provinsi Bengkulu. Saya akan menjawab pertanyaan di nomor 3 Ibu. Ibu mengatakan bahwa sejarah tidak memberikan ramalan untuk masa depan, tetapi sejarah memberikan perspektif atau sudut pandang ke sesuatu di masa depan. Menurut saya, itu merupakan hal yang benar. Sejarah tidak akan bisa kita tidak akan bisa meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi suatu hal, jika kita berpikir dengan sudut pandang, maka kita akan bisa setidaknya memprediksi apa hal yang terjadi. Walaupun itu belum tentu bakal terjadi, tapi setidaknya kita sudah bisa memprediksinya. Bukan meramal bahwa kita bakal terjadi sesuatu di masa depan. Tidak. Tapi kita melihat sudut pandangnya di masa sekarang atau di masa lalu yang bahkan terjadi di masa depan. Saya berikan contoh seperti ini. Kalau yang kita sering lihat ini seperti ini. Kita di saat ini sedang seringnya melakukan, yaitu salah satu contoh hal yang biasa kita lihat itu pencemaran di mana-mana. Seperti itu, terutama pencemaran yang mengakibatkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini mengakibatkan lapisan ozon bumi menjadi rusak dan membuat lubang ozon yang cukup parah. Dan hal ini akan membuat es di kutub mencair. Karena tingkah laku kita tidak bisa mengatakan bahwasannya di masa depan nanti dunia akan tenggelam. Tidak, tapi kita melihat dari kegiatan kita di masa sekarang, yaitu karena kita sering melakukan pencemaran udara terus-menerus dari kendaraan, dari pabrik, dan lain-lainnya, akhirnya membuat lapisan ozon itu rusak. Maka kita bisa setidaknya memprediksikan bahwa nanti pada suatu saat di masa depan akan terjadi, yaitu peningkatan volume air laut sehingga dataran-dataran rendah akan tenggelam sebagian. Itu merupakan hal yang dilihat dari sudut pandang kita saat ini. Seperti yang lainnya, atau begini, kita melihat bahwa negara ini sedang sering bertengkar. Seperti itu. Dan kita hanya dapat memprediksi, walaupun itu belum tentu terjadi. Kita dapat memprediksi bahwa mereka nanti di masa depan mungkin akan melakukan peperangan yang besar, karena mereka telah ada pola yang kita telah melihat pola pikir mereka, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang saling satu sama lain melakukan perlawanan, itu sering bertengkar antar satu negara dan negara lain. Dan kita bisa setidaknya memprediksikan bahwa di masa depan mungkin akan terjadi pertengkaran yang hebat antar dua negara ini. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa perbedaan perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Kalau perubahan itu merupakan peristiwa yang akan selalu berganti seiring perkembangan zaman. Itu seperti kalau dalam prinsip bahasa Latin itu tempora mutantur et nos mutamur en illis. Waktu berubah, waktu akan terus berubah, waktu akan terus berjalan, dan manusia pun akan ikut berjalan dalam perubahan waktu tersebut. Contoh begini, di zaman dulu orang berkomunikasi dengan cara di zaman dulu mengirimi surat satu sama lain untuk jarak yang jauh. Kemudian di periode selanjutnya manusia memiliki teknologi, yaitu telepon genggam, yang bisa kita lakukan untuk saling menyapa dengan jarak yang jauh dengan memakai telepon genggam ini, walaupun hanya melalui media suara. Dan di periode selanjutnya kita pun melihat seperti kecanggihan zaman sekarang, yaitu smartphone. Smartphone ini tidak hanya bisa mendengarkan, tapi kita bisa seperti video call dan lain-lainnya. Hal inilah yang disebut merupakan peristiwa yang akan terus berubah selama perkembangan zaman. Dan selanjutnya adalah keberlanjutan. Apa sih keberlanjutan? Seperti ini. Kalau keberlanjutan itu, ya begini. Manusia akan terus berkembang biak, atau manusia akan terus bereproduksi. Manusia akan terus tumbuh dan melahirkan manusia-manusia lainnya. Sampai pada suatu saat nanti manusia akan terus melahirkan generasi-generasi manusia berikutnya. Itu merupakan hal yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Itulah penjelasan dari saya. Sekian.
saya akan menjawab pertanyaan Ibu nomor 5, yaitu mengapa sejarah membuat kita bisa berpikir lebih luas, yaitu holistik atau multi perspektif atau multi tafsir. Karena begini, mengapa kita akan berpikir luas seperti ini. Sejarah itu merupakan fakta yang memang sebenarnya terjadi di masa lalu. Itu kita bisa buktikan dari hal-hal yang telah kita observasi sedemikian rupa, setelitinya, akhirnya kita mengetahui bahwa hal itu memang benar-benar terjadi. Atau memang ada suatu peninggalan yang membuat itu, bisa kita mengetahui itu, hal itu. Jadi, dengan cara begini, akhirnya kita bisa berpikir, oh, nanti bagaimana kalau kalau kita melakukan ini? Nanti bisa terjadi seperti ini. Lalu bagaimana caranya kita itu? Jadi kita misalnya di zaman dulu itu terjadi peperangan karena sesuatu hal. Nah, sesuatu hal itu jangan sampai kita lakukan di zaman sekarang karena bisa membuat konflik seperti di zaman dahulu. Misalnya, kita dari fakta-fakta sejarah itu bisa mengoreksi sejarah-sejarah masa lalu jangan sampai terjadi lagi di masa sekarang. Agar kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk masa sekarang agar bisa merubah atau agar bisa membuat masa depan di kehidupan kita membaik. Itulah penjelasan dari saya. Sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Widodong Tiat.